Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siang hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sehat itu adalah merupakan salah satu awal untuk membuktikan bahwa kita semangat, kita sudah siap untuk menerima pelajaran. Untuk menerima pelajaran itu tidak ada yang bisa menerima dengan baik kecuali kita dalam menerima pelajaran itu dengan sungguh-sungguh. Sudah siap belum anak-anak menerima pelajaran hari ini? Siap. Ada yang belum siap? Tidak ada ya? Nah, oke. Kalau sudah siap, sebelumnya saya mau absen dulu. Satu, Abang? Ada nggak Abang? Ada. Fatah? Rafael? Hasan? Ini Hasan. Oh, nama Tuturi. Terima kasih. Semoga dengan doa ini belajar ini akan mendapatkan hasil yang baik. Semoga anak-anak untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran mapelnya adalah akidah akhlak dengan tema menjauhi atau menghindari akhlak tercela yang disebut dengan marah. Apa sih marah itu? Dulu di kelas TK anak-anak sudah hafal betul. Apa itu larangan marah itu? La tardo walakal jannah. Janganlah kamu suka marah, maka bagimu surga. Maka marah itu adalah sebuah sikap yang sangat merugikan. Karena apa? Sangat merugikan maksudnya orang yang tidak marah itu akan masuk surga. Berarti orang yang suka marah sebaliknya. Oke, siap anak-anak? Mas Hasan siap, silakan. Iya. Sebelum kita mulai marah itu, kita akan saya bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Apa tujuan pembelajarannya? Oke, satu. Nanti setelah anak-anak selesai pembelajaran hari ini, anak-anak bisa atau dapat menjelaskan pengertian marah itu. Nah, nanti sudah selesai, anak-anak harus bisa menyebutkan itu ya. Oke, siap? Ya, yang kedua, menyebutkan ciri-ciri marah. Apa ciri-ciri marah itu? Agak banyak nanti akan dalam diskusi, anak-anak akan menggali itu. Ciri-ciri marah itu apa? Tanda-tanda marah itu apa? Yang ketiga, menyebutkan dalil larangan marah. Dalil larangan marah itu di buku sudah ada. Jadi kalau baca dalam diskusi. Kemudian yang selanjutnya tata cara menjauhi sifat pemarah. Bagaimana caranya agar kita tidak mudah marah. Oke ya. Nah, itu adalah yang tujuan pembelajarannya. Untuk selanjutnya materi yang akan kita sampaikan yang pertama itu adalah tentang marah. Marah itu seperti itu. Kemudian di buku yang kita buka, di situ ada beberapa gambar. Nah, ini dia gambarnya. Dan dibuka Mas gambarnya, Mbak. Awal itu ada gambar. Gambar apa itu? Gambar apa Mbak? Gambar apa Mas? Ciri-ciri orang marah. Orang marah itu seperti itu, menakutkan enggak? Marah itu akan menjadikan banyak hal nanti dalam kehidupan sehari-hari atau di sekolah atau di rumah. Nah, silahkan gambar itu anak-anak tanggapi. Gambar apa itu? Kamu menanggapi gambar itu. Mbak, silakan. Masing-masing anak menyebutkan satu tanggapan.
terserah apapun tanggapan kalian. Silakan. Ya, dilihat gambarnya. Kamu menanggapi sakarte. Silakan. Dari waktu untuk melihat gambar, untuk mendalami, untuk memperhatikan gambar itu. Nanti apa yang dapat anak-anak ambil dari gambar itu? Sudah? Sudah? Ada yang bisa menanggapi? Silakan untuk Sani. Ya, Mbak Sally, apa juga? Iya, yang pertama Mbak Sally memberi tanggapan tangannya mengepal. Ya. Yang lain? Apa Mas? Muka tampak merah. Muka tampak merah. Abing gitu ya. Yang lain? Hingga mengeluarkan bertinggal mengeluarkan kata-kata apa? Mulutnya terbuka. Yang lain? Hah? Ya, terus? Ya, coba dari tanggapan Mbak Sally itu siapa yang bisa menyempurnakan kenapa tangan mengepal? Kenapa orang marah tangannya mengepal? Siapa yang jawab? Silakan. Mengapa mulutnya berbesit dan seterusnya? Ini nanti anak-anak bisa mendalami itu di bagian diskusi. Kemudian silakan kamu baca sebentar materi sumber belajar yang ada di buku itu. Dan di waktu silakan untuk baca sebelum kita menginjak ke diskusi. Ya, sudah selesai ya. Sudah dibaca sampai selesai, sudah dipahami. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak juga. Saya akan membagi ke dalam 3 kelompok saja. Ya, kelompok 1 Mbak Sally, Mbak Gita dan Mbak Zahra. Silakan untuk berkumpul di satu tempat. Kemudian kelompok 2 Mas Akmal dan Mas Fatah. Silakan kumpul jadi 1. Dan yang kelompok 3 adalah Mas Hasan dan Mas Rafael. Silakan untuk menjadi 1. Ini kertas, nanti hasil diskusinya ditulis di sini ya. Nama siapa, kelompok 1 namanya siapa, ditulis. Kalau kelompok 2 ada kelompok 2 namanya siapa saja. Kemudian bawahnya hasil diskusi. Nah kan guys, aturan diskusi adalah, perhatikan dulu Mas. 1. Untuk kelompok 1, silakan anak-anak menyebutkan ciri-ciri atau tanda-tanda marah. Ada banyak sekali, sebanyak mungkin. Nanti kertasnya nggak diputar, beri lagi. Paham guys? Untuk kelompok 1 berdiskusi tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sedang marah. Paham guys? Untuk kelompok 2 silakan nanti sampai berdiskusi tentang akibat atau bahaya orang yang marah. Paham guys? Ada banyak ya. Nanti langsung kamu nggak apa-apa. Untuk kelompok 3
Hasan. Nanti anak-anak sampean mendiskusikan tentang bagaimana cara menghindari marah. Yang dalam buku tadi sudah dibaca kan? Sudah membaca buku tadi ya? Tanda-tanda marah, akibat marah, dan cara menjauhi sifat marah. Oke ya? Nah, silakan. Mari kita mulai dengan diskusi ini dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi sesuai dengan tugas masing-masing. Saya beri waktu 20 menit. Silakan. Ngomong yang keras dan apa dengan diskusi ngomong yang keras dan apa. Ya. Silakan untuk maju dibacakan semuanya maju. Oke, semuanya maju semuanya. Yang satu kelompok, yang lain di situ. Dan yang keras, suaranya yang keras. Ya. Ciri-ciri orang marah. 1. Bermuka dan matanya tampak merah. 2. Mulutnya berdesis. 3. Tangannya mengekat. 4. Melakukan sesuatu bukan seperti memukul, melempar, menjerit. 6. Menjerit atau berteriak. Ya, dan kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi. Yang lain dari hasil diskusi kelompok 1 itu yang masih anak-anak ingat apa yang lain juga? Tadi hasil diskusi kelompok 1 yang sudah dibacakan itu, karena yang kelompok yang lain apa saja? Mengeluarkan kata-kata kotor, iya. Terus selanjutnya mas, tangan, mengepal. Terus, ayo, apa yang tadi dibacakan? Mas Hasan apa? Oh, rupanya nggak diperhatikan tadi ketika temannya membacakan presentasi, Mas Hasan malah tidak memperhatikan. Nah,
nanti anak-anak nggak akan bisa kalau nggak perhatikan tapi awalnya sudah siap, ternyata di tengah-tengah malah tidak siap ya. Dan itu adalah saya bacakan hasil diskusi kelompok 1. Tanda-tanda atau ciri-ciri marah. 1. Muka dan matanya tampak merah. Dan yang kedua, mulutnya berdesir, bergetar. Kemudian yang ketiga, tangannya mengepal seperti yang tertera dalam gambar. Kemudian mengeluarkan kata-kata kotor. Biasanya orang yang marah mengeluarkan kata-kata kotor. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang merugikan, ada yang menendang, ada yang melempar, ada yang memukul, dan seterusnya. Kemudian menjerit atau berteriak, itu orang marah. Kemudian tangannya gemetar. Tiga anak itu adalah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sedang marah. Kita sekarang untuk pilihan bentuknya kelompok 2 membacakan presentasi. Ini adalah diskusi dari kelompok 2. Akibat orang marah adalah 1. Menanamkan kebencian. 2. Hasilnya sesuatu. 3. Munculnya kata-kata kotor yang menyakitkan. 4. Membuat orang lain tidak menyukai. 5. Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian diskusi dari kami kelompok 2. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sudah kompak sekali. Ada yang masih ingat yang tadi dibacakan untuk teman-teman kelompok 2? Mbak Sally, apa yang masih kamu ingat tadi? Iya, terus yang lain? Apa Mas Hasan? Iya, permusuhan ya. Terus munculnya kata-kata kotor. Terus Membuat orang lain tidak kita masih ingat membuat orang lain tidak menyukai atau tidak senang. Kemudian selanjutnya yang paling berbahaya apa? Dimurkai oleh Allah. Kalau Allah murka itu bahaya, maka agar Allah tidak murka, maka kita harus menghindari sifat marah. Itu hasil diskusi kelompok 2. Ya, bagus sekali. Sekarang giliran untuk kelompok 3, silahkan membacakan presentasi di depan hasil diskusi kalian. Silahkan. Diskusi kelompok 3. Cara menghindari marah. Cara mengelola pertolongan kata Allah. Dia menjaga lisan. Kita mengambil posisi yang terbaik. Lebih rendah. 4. Membaca ta'awud. Ya, iya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 itu kelompok yang tadi diskusinya betul-betul ramai sekali. Heboh betul, ya. Saya berikan lagi, masih ada Mas apa masih dengar tadi hasil dari kelompok 3 yang dibacakan apa Mas? Siapa tahu? Apa Mas? Membaca ta'awud, menghindari marah itu pertama kali. Apakah ta'awud itu? Ta'awud itu bagaimana? Kenapa harus baca ta'awud? Tidak perlindungan kepada Allah. Karena marah itu perbuatan setan. Maka kita hanya bisa minta pertolongan kepada Allah melalui bacaan ta'awud. Yang selanjutnya apa Mbak? diam dan menjaga lisan. Ya, diam dan menjaga lisan. Marah itu membaik. Terus selanjutnya? Mengambil posisi lebih rendah. Iya, mengambil posisi lebih rendah. Kalau marah itu berdiri, terus duduk dan seterusnya. Iya, terima kasih. Diskusi pada pembelajaran marah ini sudah berjalan dengan bagus. Kemudian untuk selanjutnya
saya akan memberikan beberapa pertanyaan atau soal sebagai bukti ketika pembelajaran ini berhasil atau tidak. Dengan diskusi itu bisa mencapai tujuan yang tadi saya bacakan enggak? Ya, silahkan nanti abadikan. Sekarang karena diskusi sudah selesai, kembali ke tempat masing-masing aja biar kerjakan sendiri-sendiri. Ya, silahkan dibawa alat tulisnya, berdiri kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, B. Ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan marah, ya, dengan hasil diskusi tadi. Ada tanda-tanda marah, ada akibat marah, dan ada cara menghindari marah. Silakan diisi ya, nanti dikumpulkan. Ya, silakan diberi nama, prosedur diberi nama kamu sendiri, jangan nama teman kamu. Silakan untuk yang nomor 1 itu kamu hanya isi dicetak di bawahnya ya atau tidak. Silakan dikerjakan. Mulai. Saya akan datang, setelah nanti anak-anak mengumpulkan itu tugas mencari tanda-tanda marah selain yang hasil diskusi tadi. Untuk minggu depan materi kita adalah menghindari akhlak tercela fasik. Ya, nah silakan anak-anak pahami fasik itu apa, tanda-tanda fasik seperti apa, dan larangan fasik itu apa. Silakan lewat buku dipelajari dulu untuk pembelajaran minggu yang akan datang. Oke, nah, marilah. Terima kasih. Anak-anak sudah berdiskusi dengan semangat. Kita tutup dengan bacaan doa, satu-satu memimpin doa. Siapa yang tidak memimpin doa? Silakan, ayo. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan pamit. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.